Jadi gini Le, kali ini gua akan bikin tutorial mengerjakan testnet Unichain Sepolia ya dari Uniswap, ya kan. Tapi ini gua nggak ngerjainnya nggak dari awal ya Le ya, karena eh, tutorial yang awal itu udah gua share di channel. Salah satunya adalah untuk disuruh nge-min NFT Zora, ya kan. Itu udah gua share ke channel, jadi kalian coba search aja di channel pencarian Unichain, itu akan muncul semuanya, ya kan. Jadi ini gua cuma bikinkan tutorial dari Intrak sama Layer 3 ya. Yang jadi masalah, ini sebenarnya gua udah ngerecord tadi, Le. Tapi ternyata gua mute, Cuk. Gua lupa gua mute, gak gua tes, akhirnya lama ya kan, hilang. Cuma ya udah gua kasih tunjuk aja lah. Jadi tes-tesnya disuruh apa aja. Oke, langsung aja. Ini adalah tampilan website dari Unichain, dari Uniswap ya kan. Ini tes dari Intrak. Jadi tes dari Intrak ini akan ada reward NFT ya, Le, ya. Jadi kalau ada reward NFT kalau ini seperti ini, kalian bisa tetap kerjakan karena NFT seperti ini biasanya ada jadi syarat eligible ataupun ada alokasi khusus ya, Le, ya. Jadi akhir-akhir ini metanya itu kalian disuruh ngumpulin NFT ataupun reward reward testnetnya itu NFT tetapi nanti ketika mainnet itu akan jadi reward eligible. Contohnya yang akan terjadi, ya kan? Ini gua bilang akan terjadi itu Sonic Sonic dari Phantom itu buat kalian yang ngerjakan galsenya, yang retroaktif di galse, itu kalian dapat reward NFT. Lalu juga ada Alice Network, itu juga rewardnya NFT, ya kan? Jadi ketika nanti NFT-nya udah mainnet, ketika udah mainnet dan ada alokasi sharing, holder NFT itu dapat alokasi gitu loh. Jadi kerjakan aja, kalau apalagi kalau ada reward NFT itu kalian kerjakan gitu loh. Siapa tahu, alokasinya dari NFT, based on NFT. Ketika alokasi based on NFT gitu loh, kalian akan eligible gitu loh. Jadi tetap kerjakan ya. Lalu untuk tesnya, ini akhirnya gua keklaim ini tadi. Sebenarnya gua udah bikin tutorial, cuma karena nggak udah gua record tetapi suaranya ternyata gua mute tanpa gua sadarin dan gua udah ngomong panjang lebar sampai clear. Ya udah, kita ulangi lagi. Jadi untuk tampilan dari Interact seperti ini ya. Kalian kerjakan di follow. Follow ya seperti biasa kalian disuruh konekin apa namanya sosial media seperti Discord juga Twitter, ya kan? Ini kalian klik, kalian follow. Untuk follow dan retweet itu ada apinya, jadi harus kalian kerjakan ya. Follow dan retweet itu ada apinya. Juga join Discord itu ada apinya. Jadi kalian juga harus diwajibkan join Discord ya. Follow Unicen, lalu join Discord Uniswap juga itu harus, nggak bisa di skip. Lalu untuk klaim testnet ini sebenarnya bisa di skip, tapi ini nanti kalian nggak bisa ngeklaim NFT-nya, ya kan? Jadi kalau kalian mau ngeklaim reward NFT-nya, kalian harus ngeklaim faucetnya dulu. Kalau kalian skip ini, kalian nggak bisa ngeklaim NFT-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya? Kalau kalian juga nggak ngeklaim faucetnya, kalian juga nggak bisa nge-bridge ini ke nge-bridge Ethereum Sepolia ke Unichain Sepolia. Dan juga kalau ada on-chain transaction seperti bridge ini harus kalian kerjakan ya, ya. Takutnya apa? Takutnya ada syarat eligible untuk on-chain history, ya kan? Jadi on-chain transaction seperti bridge swap itu harus kalian lakukan. Kalau nggak ada minimumnya, nggak ada poinnya, berarti kalian bisa lakukan itu satu kali aja, tetapi agak banyak. Misalkan 5 ataupun 10 ataupun 15. Jadi banyakin aja transaksinya. Satu kali tetapi dibanyakin, ya kan? Jadi nggak perlu kalian kerjakan tiap hari, tetapi satu kali aja udah bisa, udah cukup. Tetapi banyakin transaksinya aja, ya kan? Jadi untuk klaim faucetnya itu kalian bisa visit link, nanti kalian akan diarahkan ke sini ya, ke Quick Note. Dan di Quick Note ini kalian harus hold Ethereum mainnet
atau L1 itu 0,001 ETH. Ya, jadi kalian untuk ngeklaim di sini itu syaratnya adalah kalian harus ngeklaim harus ngehold Ethereum mainnet itu sebanyak 0,001 Ethereum. Itu sekitar berapa ya? Lupa gua. Sekitar 60.000, 70.000 lah. Itu kalau waktu belum naik ya harganya Ethereum. Kalau harga Ethereum sekarang ya bisa 80.000 ya kalau nggak salah loh ya. Intinya 0,001 ETH ya kan. Baru kalian bisa ngeklaim. Lalu kalian connect wallet, terus ini Unichain Sepolia ini kalian pilih ya kan. Lalu ya udah gitu aja. Nah, gua kasih contoh aja lah. Gua kasih contoh aja lah. Ini ini story protokol. Ini ada banyak banget ya di quick note ini. Kalian bisa klaim faucet apa aja, Berachain, bahkan Berachain juga ada Mental, ini Unichain, Sepolia, Continue, ya kan? Kalian continue aja. Lalu kalian nggak perlu, kalau kalian mau dapat 2 kali bonus faucet, kalian harus generate Twitter, ya kan? Kalau kalian nggak mau, kalau kalian generate Twitter, nanti kalian bisa dapat 0,1 Ethereum, ya kan? Kalau kalian nggak mau, kalian bisa eh, yang bawah ini, tapi kalian cuma dapat 0,5 ETH, yang artinya kalian harus hemat, ya kan? Faucet kalian sangat sedikit sekali, jadi kalian harus sangat hemat, ya kan? Ini tadi gue udah ngeklaim, kelihatannya nggak bisa ya, dibatasin ya. Cuma kita coba aja. Soalnya tadi barusan gua ngeklaim ya kan, Blast comeback 12 jam. Barusan gua ngeklaim, udah gua bikin video juga. Ya udah nggak apa-apa. Intinya seperti itu, kalian no no thanks, just send me 0,5 ETH itu udah clear ya kan. Kalian udah dapat faucetnya, gitu doang. Lalu kalian yang kedua ada bridge ya kan. Kalian bisa bridge ke sini. Nanti itu tampilannya adalah seperti ini ya. Kasih contoh aja kalau ini. Kita bridge, I understand, this is beta version. Langsung confirm, initiate transaction. Langsung confirm ya ini. Dah, kalau udah kayak gini, ini udah masuk ke blockchain. Kalian close aja bisa. Itu udah kerekod di blockchain ya. Langsung kalian timpa lagi transaksi yang berikutnya. Jadi kalau kalian nggak ada koinnya, itu kalian nggak perlu kerjakan setiap hari, tapi sekali, tetapi dibanyakin. Jadi sekali doang, tapi dibanyakin, ya kan? Sekali doang cukup. Dalam artian nggak perlu setiap hari kalian kerjakan, tetapi dibanyakin ya transaksinya. Supaya apa? Supaya kalau ada syarat minimum transaksi on-chain, itu kalian bakal eligible gitu loh. Takutnya nanti ada syarat minimumnya, misalkan minimumnya 20, kalian cuma transaksi 5, kan kalian nggak eligible kalau seperti itu ya kan. Makanya kalau ada syarat on-chain transaction, itu nggak perlu setiap hari, tetapi sekali aja dibanyakin, biar eligible gitu loh. Soalnya kalau kalian nggak banyakin, nanti kalian bisa nggak eligible ya, Le ya. Udah gitu aja. Jadi, gua jelasin sedikit juga. Ketika kalian mengerjakan blockchain, transaksi di blockchain, entah apapun itu, ketika kalian sudah ada approval di wallet kalian ya, seperti ini sebentar. Nah, sudah ada approval seperti ini, konfirmasi approval estimates gas fee ini udah masuk ke blockchain. Ya, jadi kalau sudah masuk ke blockchain, kalian mau disconnectin eh, wifi kalian ya kan, tiba-tiba disconnect atau kalian mode pesawat aja, itu udah ke record gitu loh. Karena udah ada transaction hash-nya, itu udah ke record ke blockchain lah. Walaupun ada transaction komplit tampilannya seperti ini nggak pengaruh kalau kalian confirm. Karena ini tetap bakal nge-upload ke blockchain gitu loh. Ya kan, loh, hilang kan apa namanya tampilan tadi. Tapi ini bakal tetap masuk ke history account, ya kan? Ini tetap bakal masuk ke history account. Jadi kelebihan blockchain itu seperti itu. Itu antara kelebihan dan kekurangan ya, Le ya. Jadi kalian bisa spam transaksi seperti itu ya, Le ya. Kalian nggak perlu nunggu konfirmasi dari wallet dari websitenya, apapun itu. Yang penting kalian udah lempar
lempar transaksinya, udah approval, udah ada gas fee-nya udah masuk segala macam, itu udah clear gitu loh. Itu udah ke-record di blockchain dan itu nggak pengaruh terhadap koneksi kalian. Misalkan kalian tiba-tiba disconnect nih, itu nggak pengaruh gitu loh. Misalkan kalian lagi di pesawat, kalian mau lepas landas, kalian transaksi dulu, ya kan? Kalian transaksi dulu, kalian transfer uangnya, kalian confirm, terus kalian lepas landas, kalian harus mode pesawat. Selama udah eh, kalian klik confirm, maka itu nggak akan pengaruh gitu loh. Itu bener-bener nggak akan pengaruh dan kalian tetap akan eh, transaction kalian akan ke-record di blockchain gitu loh. Selama nggak ada gangguan ya, misalkan gas fee spike, gas fee-nya spike ke 50 misalkan gara-gara banyak yang menggunakan jaringan tersebut. Misalkan yang paling sering Ethereum, ya kan? Ketika kalian transaksi di Ethereum mainnet L1 itu ketika waktu kalian transaksi itu sepi, mungkin misalkan fee-nya cuma $5 ya kan. Tetapi ketika kalian mau kalian confirm, itu tiba-tiba tuh banyak banget orang yang menggunakan Ethereum hingga gue-nya spike dan harganya ketika kalian transaksi harganya cuma $5, tiba-tiba karena rame banget nih jadi $30, $40, maka transaksi kalian kemungkinan besar akan batal gitu loh. Kecuali udah detik-detik terakhir mau selesai gitu, mungkin kalian bakal masih masuk ya, apa namanya, transaksi kalian bakal masuk. Tetapi ketika kalian baru pertengahan nih atau belum ada pertengahan, terus tiba-tiba ada Gwei spike gara-gara orang banyak menggunakan Ethereum, bahkan fee-nya sampai $30-40, punya kalian akan kalah dan batal gitu loh. Jadi seperti itu anomali-anomali di blockchain ya. Jadi itu salah satu anomali-anomali yang ada di blockchain. Dan ini udah clear ya. Jadi kalian bisa bridge ini sebanyaknya aja, sekiranya secukupnya aja, 20, 30 udah cukup sih menurut saya. Atau kalau kalian gabut pengen 100 kalian Bang, oh ya nggak apa-apa. Ada yang larang gitu loh, karena kita juga nggak tahu syarat eligible-nya kayak gimana ya kan. Kalau kalian pengen aman terus kalian mau spam sampai 100 gitu ya nggak masalah gitu loh. Karena memang kita nggak ada yang tahu. Lalu udah selesai ya kan, dari bridge-nya udah selesai. Kalian follow Twitternya Interact ini juga harus di follow karena follow itu ada API-nya. Like ini kalian pencet doang udah clear. Lalu untuk retweet ini juga ada API-nya, kalian harus retweet. Setelah selesai ini kalian klaim NFT-nya itu pakai biaya Unichain Sepolia tadi. Lalu itu quest dari Interact udah selesai ya. Berikutnya adalah quest dari Layer 3. Ini aduh sebel banget gue sebenarnya. Karena gue udah bikin dari awal waktu gue ngerjain itu udah sambil gue record gitu loh. Malah tiba-tiba suaranya gue mute. Astaga, ini tinggal 2 hari ya. Layer 3 ini deadline-nya tinggal 2 hari lagi. Dan layer 3 ini kalau bisa dikerjakan karena siapa tahu ada alokasi khusus untuk layer 3 gitu loh. Layer 3, Interact sama Galse, tiga website Web3 ini itu terkadang mereka dapat alokasi-alokasi khusus ya kan. Jadi tetap dikerjakan ya, Lek ya. Lalu kalau di layer 3 ini cuma oh, ini ada anomali juga ini. Bisa diulangi lagi. Lah kalau kayak gini ini harus kalian skip aja bisa, ini juga skip aja bisa kalau ini kalian udah nge-bridge tadi ya kan, ini juga udah ke verify ya kan. Twitter ini kalian pencet ini terus continue udah selesai. Udah gitu doang. Tapi di layer 3 ada fee-nya yaitu Optimism Mainnet. Jadi ETHOP. ETH Optimism itu sekitar $0,3 ya kan untuk ngeklaim layer 3. Dan kalau kalian nggak punya ETH receh-receh seperti itu, kalian bisa beli di seller verify di CryptoDrop ya. Kalian ketik aja di diskusi seller, nanti akan muncul ada 3 seller gua ya, yang official. Mereka sudah KYC ya kan, mereka udah KYC, gua udah pegang KTP-nya, fotonya juga, itu udah KYC. Jadi gua pastiin aman ya, Le ya. Gua pastiin aman seller-seller yang ada di official gua, ya kan. Karena gua udah pegang KTP-nya, identitasnya juga.
Jadi ketika ada apa-apa kalian bisa cari di KTP-nya. Jadi seperti itu aja cara mengerjakan Interact dan Layer 3 dari Unichain by Uniswap ya kan. Unichain ini layer 2 dari Uniswap. Seperti itu aja untuk Interact dan Layer 3 quest-nya ya kan. Tetapi ini ada tambahan buat nge-bridge. Makanya gua record ini karena ada tambahan buat nge-bridge juga. Jadi pas lah bisa buat konten tipis-tipis ya kan. Jadi seperti itu aja. Semoga JP Leku.